Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riri Aiko menemani sahabat Pena semua dalam acara diskusi hangat pada malam hari ini di webinar Hati Pena edisi yang ke-168. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah isu geopolitik yang terus menjadi sorotan dunia, yaitu Israel dan Amerika Serikat versus Iran dalam mencari akar masalah. Konflik ini tentunya bukan hanya tentang diplomasi dan kekuatan militer, melainkan mencerminkan akumulasi sejarah panjang penjajahan, rivalitas kekuasaan, dan pertarungan ideologi global yang terus berulang. Dan untuk membahas diskusi ini lebih jauh, kita akan simak terlebih dahulu video bumper berikut ini dari Mas Bayu. Silahkan Mas Bayu. Mungkin ini apa namanya Ri, kita Eh, apa ada eh, Ya, namanya breaking news ya. ya. Saya Silahkan. ingin apa menyampaikan Ditahan dulu Mas Bayu. Ha. eh, ya saya ingin menyampaikan atas nama Satu Pena semua anggota dan pengurus menyampaikan berita duka dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya sahabat kita dan sekretaris Dewan Penasehat Satu Pena, Bapak Wina Armada. Sejak seminggu yang lalu, keluarganya mengirimkan WA kepada pengurus bahwa Bung Wina dirawat di rumah sakit karena serangan jantung. Nah, barusan keluarganya kembali mengirimkan eh, berita duka cita bahwa dia telah meninggal dunia baru saja pukul 16, sebentar ya, saya cek ininya berita aslinya ya. Saya bacakan WA dari atau pakai pakai HP-nya Wina Armada, tapi yang menulis anaknya ya. Ini kok lari-lari ya ininya ya. Sebentar ya. Sorry. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un almarhumah fillaha warhamha wa fiha wa fu anha. Sahabat semua, baru saja sekitar pukul 15.59, sahabat terbaik kita, Wina Armada, telah pergi meninggalkan kita menghadap ilahi Rabi. Semoga almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa khilafnya, dan mendapat tempat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, Wina Armada ini adalah wartawan senior. Dia mempunyai dua profesi sekaligus, sebagai wartawan dan sebagai ahli hukum. Sebagai wartawan, dia sudah mencapai prestasi puncak tertinggi di Indonesia, menjadi pemimpin redaksi dari sejumlah media terkenal, mulai dari Harian Merdeka dan wakil pemimpin redaksi majalah Fokus, kemudian dan lain-lain, majalah hukum gitu. Dan sebagai pengacara dia juga ahli, sudah menulis buku tentang hukum dan kaitannya dengan pers. Dia juga terakhir aktif di Dewan Pers. Dan kiprah terakhirnya adalah eh, Wina Armada mempunyai podcast ya. Podcast asal nama alumni Fakultas Hukum. Dia membahas isu-isu hukum di podcastnya itu. Nah, Wina Armada lahir di Jakarta tanggal 17 Oktober 59 ya. Dia lulus Fakultas Hukum di UI. Ya. Dia pernah menjadi anggota Dewan Pers, ya, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan juga sebagai Sekjen PWI. Eh, Selain itu, Wilna juga aktif menulis. Terakhir ini dia menulis tentang puisi tentang lingkungan. Apa saja yang dilihat sama dia ditulis. Dia melihat gayung ditulis, melihat golok, melihat apa. Saya dulu pernah membaca bukunya, cuma belum selesai. Itu menandakan dia sangat intent dalam menulis. Kita sangat kehilangan sosok Wina Armada yang bisa jadi panutan kita semua. Untuk itu, saya mengajak kita berdoa dengan sesuai dengan agama kita masing-masing. Saya sendiri akan membacakan Al-Fatihah untuk Bung Wina Armada. Kita mulai. Selesai. Eh,
Informasi terakhir, beliau akan dimakamkan besok di Tanah Kusir ya. Jamnya, sebentar ya, jamnya jam berapa ini tadi? Ini WA-nya lompat-lompat ini. Jamnya nanti saya infokan melalui chat grup aja. Terima kasih. Silakan Riri dan Anik. Baik, Oke, terima kasih Bang terima Jon. kasih Bang John. Terima kasih. Oke, kita akan mulai lagi diskusi malam ini. Mohon maaf teman-teman sekalian, sebagian teman-teman satu pena juga langsung meluncur ke rumah kediaman, jadi mungkin peserta malam ini agak berkurang gitu. Kita sekali lagi kita mulai dengan video pembuka yang akan diputar oleh Mas Bayu. Silakan Mas. Ketegangan antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran telah menjadi isu geopolitik yang terus membara dan berulang kali mengguncang stabilitas kawasan Timur Tengah. Konflik ini bukan semata soal diplomasi dan kekuatan militer, melainkan merupakan akumulasi dari sejarah panjang penjajahan, rivalitas kekuasaan, dan benturan ideologi yang mengakar dalam narasi politik global. Di balik headline berita dan manuver politik internasional, tersimpan pertanyaan besar yang belum terjawab, apa sesungguhnya akar dari konflik ini? Siapa yang diuntungkan? Dan adakah jalan keluar yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak? Dalam webinar Hati Pena edisi ke-168 kali ini, kita akan menelusuri seluk-beluk konflik tersebut bersama Prof. Ali Munhanif M., Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta sekaligus pakar politik Timur Tengah yang telah banyak meneliti isu-isu global seputar Islam, geopolitik, dan demokrasi. Ya, itu video pembuka kami. Memang hari-hari ini kita menghadapi ancaman yang luar biasa. Teman-teman sudah merasa bahwa bentar lagi Perang Dunia Ketiga gitu ya. Tapi tiba-tiba gencatan senjata, terus balik lagi isunya ke Palestina dan Gaza. Tapi isu ini saya yakin tidak akan berhenti karena gontok-gontokan dan konon pada saat gencatan senjata itu Israel sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar katanya dan lain sebagainya. Tapi malam ini kita akan bicara agak mundur jauh kenapa bisa terjadi seperti ini, kenapa Iran itu menjadi negara yang paling berani menantang Israel plus Amerika gitu ya. Terus kemudian eh, di Indonesia sendiri ada heboh ya dengan Syiahnya ya. Jadi dukungan kepada Iran itu juga setengah hati, ada yang justru bersyukur gitu ya. Saya sendiri ikut menandatangani petisi anti perang, tapi kalau melihat Iran ngebom Israel kok ikut seneng ya. Jadi agak aneh juga gitu ya. Jadi kita menghadirkan Prof. Ali Munhanif malam ini. Silakan Riri memperkenalkan Prof. Ali Munhanif siapa? Mungkin sudah kenal semua tapi dipertegas. Baik, terima kasih Kak Andi. Prof. Ali Munhanif itu beliau adalah seorang akademisi senior yang dikenal luas di kalangan ilmuwan politik dan juga beliau juga merupakan pengamat hubungan agama dan negara di Indonesia. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai guru besar ilmu politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, Kak Adik, itu mungkin sedikit informasi singkat mengenai Prof. Ali. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja berdiskusi dengan Prof. Ali. Silakan, Prof. Ali. Silakan Baik, untuk memantik diskusi kita. Ya. siap. Terima kasih Mas Anik dan juga Mbak Riri atas pengantar yang membuka wacana ya, pembahasan diskusi maupun bincangan lah mengenai diskusi kita malam ini tentang Israel plus Amerika versus Iran, mencari akar sejarah yang mengapa konflik terjadi dan mengapa bentuk konfliknya semacam itu sehingga banyak orang menduga-duga apakah ini menjadi awal dari penanda munculnya Perang Dunia Ketiga dan seterusnya.
Terima kasih Bang Joni. Saya kira juga saya sudah lama sekali nggak ketemu Bang Joni. Saya kira kemarin ikut berhaji dengan Buya Elsa, rupanya enggak ya. Pak, saya belum dapat ini apa nama dapat wahyu untuk berangkat. Wis, nanti bareng saya aja Bang Joni. Siap, siap. Eh, Baik, terima kasih teman-teman Satu Pena dalam forum yang sangat bahagia ini. Saya ingin memberi penjelasan yang mungkin relatif agak berbeda gitu ya dari berbagai eh, apa eh, penalaran ya atau pencermatan yang dilakukan oleh para pengamat kita di dalam negeri, yakni fokus pada isu-isu hubungan internasional. Jadi murni ini tentang konflik regional dan lalu kemudian bagaimana kepentingan-kepentingan nasional baik itu Israel, Iran maupun Amerika Serikat dijaga dalam kerangka yang sangat keras, yakni konflik militer. Suatu yang saya kira memang sudah muncul di berbagai media maupun di berbagai media sosial, perbincangan warung kopi dan seterusnya. Nah, tapi apa yang semestinya dijelaskan adalah bahwa eh, ramalan atau prediksi bahwa akan terjadi perang besar di Timur Tengah sebenarnya sudah lama dilakukan. Sudah lama diprediksi bahwa pasti suatu saat akan terjadi. Khususnya pihak-pihak yang berkonflik eh, di Israel dan Palestina begitu, sehingga peristiwa serangan masyarakat Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 itu sebenarnya lebih merupakan eh, pemicu kecil dari banyak prediksi bahwa perang akan terjadi. Dan memang terjadi, setidaknya ketika krisis kemanusiaan yang tak tertangani dengan baik antara khususnya menyangkut serangan Israel ke Gaza yang terus-menerus dilakukan dan juga serangan ke sebelahnya, yakni Hizbullah dan juga konflik Houthi dan seterusnya, terlihat bahwa itu hanya pemicu kecil. Tapi sudah lama, setidaknya hampir 2 abad ya, 2 dekade, terjadi Cold War. Jadi terjadi perang dingin di Timur Tengah. Siapa aktor penting dalam perang dingin memang tidak kelihatan. Tetapi di balik stabilitas yang terjadi dengan konflik-konflik yang muncul percikan-percikan kecil hampir setiap 5 tahun sekali, 4 tahun sekali, 3 tahun sekali, itu memang aktor utamanya belum muncul sebenarnya. Tentu saja kalau kita lihat dan bagaimana prospek perdamaian antara Israel dan Palestina berkali-kali dilakukan dengan diplomasi, terbentuknya perjanjian Oslo 94, lalu kemudian matinya perjanjian Oslo pada 2000 setelah muncul Al-Intifada Al-Aqsa dan seterusnya, kelihatan bahwa terjadi perang dingin sebenarnya. Nah, perang dingin yang utama tentu saja adalah perang dingin tidak adanya hubungan diplomatik antara Israel dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah, kecuali pertama Mesir, yang kedua adalah Jordan. Di situ terjadi saling intai gitu. Siapa yang pertama-tama akan memantik senjata, kemudian mengeluarkan peluru, dan terjadilah perang. Nah, perang dingin terus-menerus sudah dijaga, khususnya karena Israel begitu dominan dan muncul sebagai negara adidaya militer di Timur Tengah pasca perang 73, yakni kekalahan Mesir, Jordan, dan Syria sekaligus. Lalu Israel serta-merta muncul sebagai negara demokrasi yang stabil dan memperkuat kejayaan militernya hingga tahun 90-an dan akhir 2000-an kemarin. Pada tingkat itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa perang dingin sudah dimenangkan oleh Israel. Tetapi dengan munculnya Iran pasca revolusi Islam Iran pada 79,
dan muncul sebagai kekuatan yang diperhitungkan dengan kemenangan melawan Irak, lalu kemudian mendominasi pendanaan dari gerakan-gerakan resisten ya, gerakan-gerakan perlawanan di Timur Tengah seperti Hamas, Houthi, Hizbullah dan sebagainya. Maka Iran memang semakin lama menampakkan diri sebagai aktor terdepan dalam perang dingin itu, menggantikan kejayaan Mesir, Syria, dan Jordania pada saat yang sama. Arab Spring seperti mengawali krisis perang dingin tadi menjadi krisis yang betul-betul potensial menjadi civil war atau total war. Nah, di situ negara-negara yang melakukan demokratisasi secara baik ya, Mesir, lalu kemudian Libya, Tunisia dan seterusnya, menjadi penanda awal bahwa perang dingin ini akan meletus menjadi perang ketika kejayaan militer Israel betul-betul ada pesaingnya. Masalahnya adalah pesaingnya itu tidak muncul di Timur Tengah dalam pengertian core Arab State atau negara Arab utama yang dulu mempunyai kejayaan militer juga, tetapi justru di Iran. Khususnya ketika Iran mendeklarasikan secara sepihak bahwa dia sedang mencanangkan program nuklir untuk perdamaian. Itu dipicu pada tahun 2010, lalu kemudian mengagetkan dunia karena deklarasi itu betul-betul membuka kode Pandora, perang dingin yang sedang terjadi ini akan diselesaikan semacam apa. Disitulah Iran lalu kemudian menjadi perhatian dunia, upaya-upaya untuk menghentikan ya, dengan cara-cara diplomatik program nuklir Iran itu dengan pengkayaan uraniumnya yang kira-kira secara bertahap kelihatan bahwa Iran muncul sebagai adidaya militer menyaingi Israel, maka negara-negara yang ada di Timur Tengah pun merasa terancam. Dengan itu negara-negara Arab akan dihadapkan pada pertanyaan siapa yang lebih mengancam, Israel atau Iran? Dua negara adidaya militer, satunya adidaya secara ekonomi, demokratis, satunya lagi negara yang dibungkus dengan agama. Satu aspek yang nanti akan saya jelaskan bahwa konflik sebenarnya juga tidak hanya konflik ekonomi, tapi juga konflik ideologis yang pola binarinya itu betul-betul jatuh ke dalam zero-sum game politics atau politik saling mematikan antara Israel dan Iran. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak perbincangan ini teman-teman di satu pena untuk melihat bahwa dengan munculnya Iran sebagai kekuatan militer baru di Timur Tengah pasca revolusi Iran, keberhasilan revolusi Iran, maka apapun yang terjadi di Iran secara politik, ekonomi maupun militer betul-betul dianggap mengancam stabilitas Timur Tengah dalam perang dingin tadi itu. Akhirnya terbukti bahwa program nuklir Iran betul-betul berjalan, meskipun tidak ada bukti bahwa program nuklir itu akan menuju satu capaian untuk membuat senjata nuklir atau nuklir untuk senjataan militer. Tetapi mau tidak mau perkembangan nuklir tadi itu harus disikapi secara baik oleh Israel karena itu akan mengancam eksistensi Israel. Ancaman eksistensial inilah yang saya kira meledak dalam krisis yang ditangani pada krisis Gaza tadi itu menjadi sesuatu yang mendorong Iran masuk ke dalam pertempuran dalam ujung cerita dari perang dingin yang selama ini diramalkan akan terjadi total war. Total war yang saya kira semula akan diambil alih oleh misalnya Syria dengan kekuatan militernya, mungkin juga Libya dengan kekuatan militernya, gugur semua, tetapi justru terjadi di Iran. Mengapa terjadi di Iran? Pertama-tama karena Iran menampilkan diri sebagai vanguard atau katakanlah penjaga gawang dari sikap
anti-Israel yang tidak kompromi. Sikap anti-Israel sebenarnya untuk mendorong cerita bahwa Israel betul-betul tidak diterima kehadiran di Timur Tengah, itu memang sudah muncul di kalangan masyarakat Arab. Tetapi pemimpin elit masyarakat Arab, elit politiknya, tidak mengambil isu itu sebagai bagian penting dari perjalanan mereka melawan Israel, tapi justru diambil alih oleh kelompok-kelompok resistensi, khususnya Hamas, Houthi, dan Hezbollah. Nah, disinilah sebenarnya Iran mengekspresikan masyarakat Arab yang sesungguhnya, gitu. Nah, di situ lalu kemudian Iran juga tampaknya tahu persis kapan dia harus memukul balik seandainya perang dingin itu betul-betul berubah menjadi perang yang sesungguhnya. Menunggu lama tentu saja adalah yang memang diberikan oleh Iran karena eh, itu memang keinginan Iran untuk tidak melanggar, katakanlah begitu ya, kedaulatan internasional. Hukum internasional betul-betul dia jaga, tapi semua orang tahu bahwa dia membiayai, melatih, bahkan juga campur tangan dalam operasi-operasi intelijen, kelompok-kelompok perlawanan yang memang mengekspresikan perang dingin tadi itu. Khususnya Hamas, Hezbollah, dan Houthi. Nah, di tiga kelompok inilah yang menjadi katakanlah saya tidak begitu nyaman dengan istilah proksi, tapi pada dasarnya adalah dia betul-betul mewakili kepentingan masyarakat Arab untuk terus-menerus tidak menerima Israel sejak tahun 48 dulu. Sampai tahun 73, ekspresi ketidak menerima Israel tadi itu betul-betul ditunjukkan dengan adanya perang 48, lalu perang 67, lalu perang 73, semuanya. Bahkan kegagalan-kegagalan diplomatis untuk mendorong terjadinya two-state solution betul-betul menampakkan perang dingin itu betul-betul ada. Tetapi pimpinan atau katakanlah masyarakat yang mengambil tindakan aktif dalam perang dingin tadi itu justru bukan negara yang berdaulat, tapi justru kelompok-kelompok perlawanan seperti Hamas, Hezbollah maupun Houthi. Nah, disinilah sebenarnya akar masalah dari konflik Iran-Israel itu semata-mata betul-betul memang akan terjadi perang antara di Timur Tengah yang boleh jadi akan menjadi semacam perang regional apabila Houthi, Hamas, dan Hezbollah menyatu dalam kepentingan geopolitik yang ada di Timur Tengah. Tetapi sejauh ini aliansi-aliansi yang memungkinkan mereka untuk muncul sebagai perang regional tidak terjadi. Mengapa? Karena pimpinan-pimpinan negara-negara Arab, khususnya Arab Saudi, Jordan maupun Syria, tidak berani mengambil sikap secara terbuka. Apakah mereka akan mendorong Israel untuk beraliansi dengan Israel di bawah kepemimpinan Amerika, atau justru melawan Iran? Dua-duanya sangat mengancam sebenarnya. Israel punya ideologi membangun Greater Israel, yakni kepercayaan mereka terhadap Promised Land, ya, tanah yang dijanjikan, yang meliputi dari sungai ke sungai yang lain, Tigris maupun Efrat, from the river to the sea, yang semuanya menjadi ancaman terhadap negara-negara berdaulat yang sekarang ini ada, baik itu Syria, Saudi Arabia, maupun Mesir, dan Jordan juga. Tapi Iran juga menjadi ancaman tersendiri karena konflik Syiah dan Sunni yang melatar belakangi berbagai konflik yang selama ini ada di dunia Islam. Dan sangat kebetulan, kecuali Hamas, kelompok-kelompok perlawanan yang ada di Lebanon, yang lalu kemudian di Yaman, lalu kemudian di Syria, dan juga di Saudi Arabia, yang pro-Iran, memang berlatar belakang Syiah. Hamas menjadi kelompok paling pragmatis karena meskipun ideologinya Sunni, tapi sebenarnya dia berbagi ideologi dengan Iran menyangkut ketidakhadiran Israel di Timur Tengah. Dalam konteks perang dingin inilah dan meledak dalam Total War inilah lalu kemudian Amerika berkepentingan untuk penjaga status quo. Biarkan perang dingin terus berlangsung,
dengan mendorong Israel muncul sebagai kelompok paling kuat secara militer dalam serangan dia terhadap Iran pada waktu itu. Nah, kita tahu persis eh, pemicu dari semua krisis ini tentu adalah serangan masyarakat Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang lalu kemudian menghasilkan satu sikap eh, ada mercy ya, tak ada ampun gitu terhadap Hamas oleh Israel eh, yang sudah berjalan sampai 3 tahun ini. Dan kita tahu persis ongkos kemanusiaan yang dipikul dalam krisis tadi itu betul-betul besar, yakni terbunuhnya berbagai masyarakat-masyarakat rentan dan sikap Israel yang semakin lama semakin tidak peduli dengan seruan internasional termasuk institusi PBB dalam rangka mendorong gencatan senjata. Israel betul-betul dihadapkan pada satu posisi yang sangat dilematis dengan harapan bahwa jika perang ini tidak dimenangkan Israel, boleh jadi hal itu akan menjadi fase akhir dari pendirian negara Israel Raya yang terjadi pada sejak tahun 48 begitu ya, untuk menjadi kelompok dominan di Timur Tengah. Di tingkat itu, maka kita tahu persis Netanyahu tidak akan betul-betul berhenti sampai Hamas tumpas, lalu kemudian keluar dari Gaza, dan akhirnya dia menjadikan Gaza sebagai semacam frontiers gitu ya, batasan yang terhuni oleh masyarakat Arab, mungkin juga tidak akan dihuni oleh Israel, tetapi dia akan menjadi semacam benteng supaya baik Mesir, Saudi Arabia maupun Syria tidak bisa menembus Israel kecuali dia memasuki Gaza yang terhuni tadi itu. Pada tingkat itu, kita bisa tahu persis mengapa lalu Iran betul-betul menjaga dan masuk ke dalam arena pertempuran dengan harapan bahwa Israel tidak boleh merasa satu-satunya negara yang kuat secara militer di Timur Tengah. Karena apa? Karena kalau itu terjadi maka balance of power yang dulu diminati yang dimiliki Mesir, Syria dan Jordan itu sekarang digantikan oleh Israel. Tetapi posisi Israel sendiri akan terus-menerus menjadi ancaman besar bukan hanya oleh Israel tetapi juga oleh masyarakat Arab umumnya, baik itu Mesir, Syria, Saudi Arabia maupun Jordan. Semua ini akan menjadi panduan bagi kita untuk mencari akar masalahnya apa. Teman-teman satu pena yang saya hormati, satu hal yang tidak terjelaskan dalam konflik ini adalah bahwa di balik kepentingan-kepentingan strategis secara nasional, baik Iran maupun Israel, yang saling mengancam satu sama lain, yang saya sebutkan tadi eksistensial ya, adalah bagaimana negara-negara sekuler, negara-negara di Timur Tengah dan di dunia Islam sebenarnya, yang semula didirikan secara sekuler sejak awalnya, itu lama-kelamaan tumbuh menjadi satu ideologi nasionalisme yang berbahaya ketika dia menyatu dengan agama. Oke. Konflik, saya punya catatan sedikit. Konflik Iran-Israel adalah salah satu ketegangan geopolitik paling signifikan di Timur Tengah dengan akar yang dalam dan melibatkan berbagai faktor politik, agama, dan ideologi. Konflik ini telah berlangsung sekian dekade, melibatkan kekuatan-kekuatan internasional, tapi inti konfliknya sebenarnya belum terjelaskan, yakni konflik antar nasionalisme yang sangat mematikan. Ketika nasionalisme dibungkus dengan agama, dengan janji-janji tentang perang suci, tentang kesyahidan, tentang negara yang dijanjikan atau tanah yang dijanjikan, tentang permulaan perang akhir zaman. Disitulah sebenarnya dari semua ini akan saya sebut sebagai konflik yang berbahaya. Pertama-tama adalah mengapa Israel menjadi negara agama sejak era kemenangan dia pasca perang 73.
kita tahu persis Israel adalah negara sekuler. Ya, setidaknya yang pertama kali ketika Israel dideklarasikan merdeka pada Mei 48, David bin Gurion, pendirinya, adalah tokoh kiri dari Partai Buruh. Tetapi bukan Partai Buruh seperti Sosial Demokrat yang dulu, lebih pada Partai Komunis sebenarnya. Karena itu sebenarnya Israel didirikan sejak awalnya sebagai sebuah negara sekuler. Krisis demi krisis muncul, khususnya ketika mereka menghadapi kekuatan militer Arab, Mesir, Syria, dan Jordania, dan juga Saudi Arabia sebenarnya, khususnya tahun 75, itu menjadikan Israel yang semula didirikan secara sekuler, mencoba mencari ideologi apa yang bisa menyaingi masyarakat Arab untuk mendorong militansi yang terus ditumbuhkan di kalangan tentara-tentara Israel, atau setidaknya masyarakat Israel yang harus mempertahankan diri dari serbuan negara-negara Arab. Mereka menemukan jawabannya bukan di sekulerisme Partai Buruh model David bin Gurion, tapi adalah kita harus menyemaikan suatu ideologi pertahanan di negara Israel dengan mengatakan inilah promised land, inilah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka kembali pada Taurat, mereka kembali pada ideologi inilah tanah yang dulu dibangun oleh King David dan seterusnya, berbagai tembok ratapan yang berbagai cerita tentang tembok ratapan yang menjadi ditimbun oleh Masjidil Aqsa dan seterusnya. Intinya adalah ideologi agama menjadi penting untuk disemaikan di kalangan masyarakat Israel dalam rangka melawan dominasi masyarakat Arab, yakni Mesir, Syria, maupun Jordania. Yang kedua, krisis Israel semakin tertangani dengan ideologi sekuler yang disebutkan, yang dicanangkan oleh David bin Gurion tadi itu, ketika mereka mendefinisikan baru siapa orang Yahudi. Oke. Dalam nasionalisme, semua nasionalisme di dunia, konsep warga negara yang diterima secara alamiah dalam nations itu adalah di mana kita lahir. Tak peduli kita ini suku apa, orang tua kita itu nikah atau tidak, lalu kemudian apakah kita dari agama apa. Tapi begitu kita lahir di suatu tempat, itulah yang diakui sebagai warga negara. Karena itu nation dibayangkan sebagai imagine communities, kan. Jadi masyarakat yang didambakan, masyarakat yang dibayangkan, dia tidak bisa didefinisikan dengan cara yang misalnya kamu etnis apa dan sebagainya, tapi dia didefinisikan dengan di mana kamu lahir. Warga negara, sebuah negara harus mengakui seseorang yang dilahirkan di tempat tertentu sebagai warga negara. Peduli dia orang, misalnya saja seandainya saya orang Jawa lahir di Indonesia, ya sudah pasti saya adalah warga negara Indonesia. Seandainya saya orang Jawa lahir di Amerika, pertama-tama definisi tentang warga negara saya pasti diakui sebagai warga negara Amerika, dan seterusnya. Sehingga ada cerita misalnya, lalu bagaimana kalau dia lahir di pesawat misalnya, bukan tanah air, maka yang dihitung adalah maskapainya. Kalau dia maskapai Amerika, dia harus diakui sebagai warga negara Amerika. Kalau dia maskapai Malaysia, dia harus diakui sebagai maskapai warga negara Malaysia. Itu definisi alamiah dari what is nations. Israel mengalami kesulitan untuk mendefinisikan nation tadi itu dengan cara yang alamiah diakui imagine communities tadi itu, karena dia harus mengakui orang-orang Israel yang datang bukan lahir dari tanah Israel. Dari Rusia, Polandia, Jerman, Eropa yang lain, yang semuanya harus mendefinisikan diri sebagai what is Jewish, who is Jewish.
Disitulah lalu kemudian Israel kembali lagi tidak lagi tentang nation dalam pengertian agama tadi ya apa dalam tempat kelahiran tadi itu, tapi diikuti ditelusuri melalui kamu keturunan siapa gitu. Nah, karena keturunan siapa, maka kalau kita lahir di Rusia, pengen hijrah ke Israel, mendaftar sebagai warga negara Israel, maka pertama-tama yang ditanyakan adalah darah ibunya. Karena kita tahu persis Israel menganut garis keturunan dari pihak ibu dibanding ayah, sehingga kalau dia ibunya Yahudi, maka sudah pasti itu nomor satu diakui sebagai itu. Kalau dia bukan ibunya bukan Yahudi, tapi bapaknya Yahudi, maka dia nomor dua gitu. Yang pertama-tama harus dari pihak darah ibu. Nah, disitulah berbagai kasus pendaftaran untuk menjadi warga negara, penjelasan-penjelasan keagamaan semakin mendorong Israel muncul bukan sebagai negara sekuler seperti David Ben Gurion, tapi justru negara agama. Ini dalam ceritanya pada tahun 1986 ada kasus di Mahkamah Agung Israel, Supreme Court-nya, itu menyelesaikan konflik harta warisan seorang yang berebut harta waris, lalu kemudian pada siapa harta waris ini diberikan. Kebetulan yang konflik itu adalah ibunya Israel, bapaknya non-Israel, non-Yahudi, melawan bapaknya Yahudi, tetapi ibu non-Yahudi. Yang menang tentu saja adalah yang ibunya Yahudi. Semakin lama sini, semakin lama konflik-konflik tadi itu diselesaikan dengan cara merujuk pada who is Jewish, gitu. Disitulah apapun yang terjadi di Israel saat ini, selalu saja dicari penjelasannya tentang agama, kepada agama. Sifat agama tentu saja adalah rasis, ya. Jadi pengkafiran itu sesuatu yang lumrah, yang otomatis lah. Israel lama-kelamaan muncul sebagai negara adidaya, militer kuat secara ekonomi, kuat secara militer, kuat secara politik karena demokratis dan seterusnya. Jadi dukungan rakyat terhadap pemimpinnya itu betul-betul legitimate, sehingga keputusan rezim betul-betul diikuti oleh masyarakatnya. Lama-kelamaan menjadi negara yang sangat berbahaya sebenarnya di Timur Tengah. Ini tidak kelihatan, tetapi betul-betul bisa dibuktikan bahwa dia ingin membangun suatu negara yang menguasai Timur Tengah, tetapi bersikap rasis. Tidak jauh dari Jerman pada awal pasca Perang Dunia Pertama, ya. Jadi mengembangkan racial supremacy, white supremacy atas ideologi Jerman sebagaimana itu. Yang kedua tentu saja adalah Iran. Iran pada dasarnya adalah negara sekuler, didirikan oleh Syekh Iran pada masa itu, sifatnya monarki, promodernitas, Amerika dengan kekayaan minyaknya mencoba melakukan modernisasi secara sepihak, luar biasa, dan akhirnya berhasil. Satu yang tidak berhasil adalah menjinakkan kelompok-kelompok agama yang terus-menerus melakukan oposisi terhadap Syah Iran. Agama ini tentu saja adalah Islam, tetapi berbeda dengan Islam yang kita kenal agak pragmatis. Ada satu kepercayaan dari ideologi yang dikembangkan dalam revolusi Iran pada waktu itu adalah turunnya Imam Mahdi, yakni janji Tuhan kepada masyarakat Syiah Iran tentang adanya satu tokoh yang akan menjadi penanda sebagai pemimpin di zaman akhir. Sangat kebetulan memang lalu kemudian ideologi ini betul-betul mengkristal dan dipercayai, dan memang efektif untuk melawan ideologi sekuler yang dikembangkan oleh Syah Iran, lalu kemudian ditumbangkan lewat revolusi
yang sebenarnya tidak begitu berdarah, tapi efek revolusi itu berdarah karena lalu kemudian mengadakan pembersihan etnis, pembersihan keagamaan, dan juga pembersihan lawan-lawan di regional Timur Tengahnya, yakni ketika Sunni melancarkan perlawanan terhadap ideologi Syiah lewat Irak, dan akhirnya terjadi perang hampir 11 tahun di antara Iran dan Irak. Dengan kemenangan revolusi Islam Iran inilah lalu kemudian ideologi agama sekali lagi muncul ke dalam tekanan kenegaraan, tidak hanya dalam pengertian pelaksanaannya, tetapi melembaga dalam ideologi-ideologi yang dalam tatanan birokrasi, tatanan kebijakan publik, tatanan pelaksanaan hukum dan seterusnya yang sepenuhnya berlatar belakang ideologi Syiah tadi itu. Nah, dalam konteks itu sebenarnya negara sekuler yang terus-menerus diperjuangkan oleh masyarakat dunia ini sebenarnya, atau nation state lah ya, nasionalisme itu sebenarnya tidak cukup kuat untuk ditopang oleh negara-negara yang secara tradisional masih memiliki identitas kultural yang bersifat agama. Baik Iran Syiah maupun Israel Yahudi mencoba menyelesaikan konflik nasionalisme yang tidak bisa ditangani tadi itu melalui argumen-argumen keagamaan yang kebetulan memang dipercaya oleh masyarakat. Konflik yang sekarang ini terjadi itu sangat berbahaya apabila kita jelaskan secara keagamaan yang sampai sekarang masih mewarnai gitu ya perbincangan masyarakat-masyarakat Muslim di dunia. Baik itu Indonesia, Asia Tenggara, masyarakat Arab dan seterusnya, yang semuanya memang masih menyisakan sentimen-sentimen keagamaan untuk terus-menerus dilekatkan ke dalam institusi-institusi kenegaraan. Saya tidak tahu bagaimana ujung dari upaya untuk mendirikan nation state di Indonesia, Malaysia maupun tempat lain ya. Tetapi makin lama kita ini dibayangi keinginan untuk terus-menerus menyematkan agama dalam institusi-institusi kenegaraan, pemerintahan, dan publik dalam rangka menyelesaikan krisis nasionalisme yang kita alami terus-menerus. Contoh Israel itu jelas lah. Israel itu paling clear bagaimana negara yang semula didirikan sekuler itu secara perlahan-lahan menjadi negara-negara agama. Tidak ada perubahan konstitusi di Israel. Tetap sebagai Jewish state. Tetapi institusi di bawahnya itu berubah menjadi institusi agama. Mirip-mirip Pancasila sebenarnya. Saya tidak ingin menggampangkan perumpamaan ini dengan Indonesia, ya. Tapi kita tidak pernah mengalami perubahan konstitusi untuk misalnya saja kembali pada Piagam Jakarta atau apa ya. Tapi lama-kelamaan negara Indonesia ini sedang berjalan gitu, yang kira-kira mewujudkan aspirasi negara Islam. Pentingnya syariah, lalu kemudian dijaga dengan Dewan Pengawas Syariah di berbagai institusi-institusi perbankan, ekonomi, institusi-institusi yang lain ya, Perda dan seterusnya. Itu menandakan kita bahwa meskipun kita tidak sedang dalam transformasi konstitusional UUD 45 itu, tapi transformasi kelembagaannya sebenarnya mengarah pada pelaksanaan aspirasi-aspirasi keagamaan yang kira-kira dulu dicita-citakan oleh banyak orang Muslim yang turut dalam pendirian republik yang sekuler itu. Nah, Indonesia, Iran, Israel, contoh kecil dari berbagai proses evolusi panjang nasionalisme di dunia Islam, yang saya kira lama-kelamaan memang mengarah pada keinginan kita untuk menjaga identitas keislaman tadi itu melekat dalam kebijakan publik,
lembaga-lembaga birokrasi, lembaga-lembaga pengambilan kebijakan dan seterusnya yang menurut kita harus ada cara-cara yang lebih strategis gitu untuk em, mendorong ini kita kembalikan ke dalam niat awal pendirian Republik, yakni keinginan mendirikan Republik Indonesia yang berbuat Pancasila tadi itu. Disitulah sebenarnya perang yang saat ini terjadi antara Iran dan Israel. Jika kita tidak eh, berhati-hati menyikapinya, baik itu di level kenegaraan maupun level masyarakat dalam bentuk civil society dan sebagainya ya, itu kita tidak apa akan mendorong terjadinya satu perang dunia eh, yang itu terdiri dari perang antar nasionalisme, tetapi bungkusnya adalah agama. Nah, Iran, Israel hanya pemicu awal ini, pemicu awal dari konflik nasionalisme yang berbungkus agama, tetapi pada dasarnya punya potensi untuk merembet ke dalam masyarakat lain atau negara lain jika kita tidak secara bijak menyikapi bahwa ini adalah perang yang sifatnya perang antar nasionalisme sekuler sebenarnya, tetapi aktor-aktornya menggunakan agama sebagai ideologi dalam peperangan tadi itu. Nah, ini saya kira pemantik diskusi yang saya gambarkan lebih umum dan juga mungkin tercerai karena belum tersistemasikan dengan dalam argumen yang lebih apa namanya struktur gitu ya, yang mungkin akan saya tulis dalam risalah pendek tentang Iran, Israel, dan gitu. Saya kira itu saja Pak Anik dan Mbak Riri, mudah-mudahan memicu penalan yang lebih cermat gitu, apa yang sebenarnya terjadi dalam krisis Iran, Israel, Amerika versus Iran yang kita diskusikan sekarang ini. Sekian, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Prof, menarik sekali ya. Jadi kurang lebih narasi-narasi keagamaan itu jadi ikut memperkeruh dalam setiap konflik negara ya, Prof ya. Jadi kita Ya, harus ya, ya. bersikap bijak kurang lebih ya untuk menyikapinya agar tidak ikut terpancing begitu ya, Prof ya. Yap, yap, ya. Oke. Baik, Kak Anik sepertinya sudah Oke, ada Riri. yang raise hand ya, Kak? Iya, udah ada Bisa yang nggak? resen, tapi saya penasaran yang Oke, paling belakangan tadi, terakhir saya pengen silahkan. memperjelas itu soal nasionalisme ya, ya eh, Ya, yang kemudian wujudnya Zionisme ya. Zionisme itu ya, kan kemudian siap, gerakan siap. yang Ah, itu betul, betul. migrasi besar-besaran ngumpul di satu tempat yang kemudian diklaim sebagai Israel, itu kan. Ya, Nah, ya. saya mencari-cari itu memang tidak ada alternatif lain, gitu ya, selain spirit itu. Apa yang kemudian membuat Israel bisa menemukan jati diri selain itu, misalnya, Prof? Jadi, jadi ya memang dari awal spiritnya itu dari agama, dari keyakinan mereka bahwa ini promised land gitu ya. Dan promised land itu narasi Hmm. agama kan. Itulah satu-satunya alasan kenapa dia mendirikan negara Israel dengan gerakan Zionisme itu gitu loh. Nah, eh, terpikir nggak kalau nggak gitu, sekularisme ala Yahudi ketika didirikan itu apa dasarnya kalau nggak itu gitu. Iya, ya. Gitu loh. Siap. Ya, jadi kan Ya. kemudian mau melekat agamanya itu gitu loh. Kisah pendirian Israel sebenarnya unik ya. Unik bukan hanya karena dia didirikan oleh orang lain untuk membangun satu tanah air yang from nowhere ya. Jadi Hmm. itu kan tanah air from nowhere itu dari eh, jadi jadi krisis politik di Eropa yang lalu kemudian diupayakan untuk selesaikan dengan cara mengambil apa eh, alternatif untuk mencarikan tanah bagi eh, kelompok politik yang menjadi korban Perang Dunia
dua terbesar, yakni Israel, kemudian didirikanlah di eh, Palestina, yang saat itu sebenarnya sebagai nation state juga belum muncul, karena dia, Palestina sendiri dari segi evolusinya kan memang uh, uh, kalah perang ya, dari The Palestinian Liberation Army itu organization PLO dan seterusnya, lalu kemudian muncul Intifada. Identitas Palestina secara nation pun muncul baru-baru ini. Jadi kita juga tidak boleh lah mengatakan bahwa ini milik Palestina juga. Tetapi yang unik dari Israel adalah bahwa eh, dia menjadi negara karena mandat PBB. Oke. PBB eh, menawarkan satu tanah kepada rakyat Palestina saat itu untuk didorong berdiri di Israel karena untuk menampung orang-orang Israel yang ingin pulang ke Palestina. Pulangannya pun juga bertahap pada waktu itu. Ada yang pasca Perang Dunia Pertama, ada yang pasca Perang Dunia Kedua, pas perang sendiri, dan seterusnya. Kalau kita lihat narasi-narasi dari berbagai cerita mengenai keinginan orang pulang itu sudah muncul sejak mungkin abad ke-15 atau ke-16, dan berkali-kali mereka terusir dari Eropa. Bahkan Prancis pun juga pernah mengusir, Inggris juga pernah mengusir, yang semuanya adalah keinginan untuk membentuk apa yang mereka sebagai tanah air bagi rakyat Israel yang sudah mengalami diaspora. Tapi di mana? Tawaran pertama adalah sebuah negara yang menjadi tujuan imigrasi masyarakat Timur Tengah pada masa itu, yakni Argentina. Tapi para pemimpin Israel betul-betul menolak karena, wah, kalau di Argentina orang Israel nggak akan mau ke sana dong, gitu kira-kira. Sampai akhirnya British dan Prancis membuat inisiatif karena menduduki Palestina berkat perjanjian Transjordan itu. Nah, disitulah kemudian mereka berkolaborasi dengan PBB. PBB membuat resolusi untuk menjadikan satu wilayah di Israel yang sangat kecil, terdiri dari 3 kota, Tel Aviv, Haifa, lalu kemudian Jaffa, yang 3 kota awalnya hanya kota kecil. Mereka tidak, orang Palestina menolak juga, Mesir menolak, lalu kemudian pada saat itu nasionalisme Arab juga sudah mulai muncul, sehingga sense untuk menolak berdirinya sebuah negara baru di Timur Tengah juga sangat tinggi, dan akhirnya Inggris dan Prancis memberi apa namanya kayak konspirasi gitulah ya. Dirikan sebuah negara di Israel, kita akan membantu senjata dan melatih tentara, setelah itu terserah Anda, kira-kira gitu. 7 Mei 48 dideklarasikan di pagi hari, dideklarasikan oleh Ben Gurion di sebuah flat kecil gitu, tapi di luar Tel Aviv semua sudah ada tentara yang disenjatai oleh Inggris. Disitulah mulai perang dan apa namanya dar-der sana sini, dan akhirnya yang terjadi adalah mengusir semua orang Arab yang ada di Tel Aviv pada awalnya, lalu kemudian mengusir semua orang Arab yang di kota-kota lain termasuk Jaffa dan Haifa. Nah, itulah kisah mengenai orang-orang yang terusir ini lalu kembali kemana. Rafah, West Bank adalah daerah kosong sebenarnya, termasuk Gaza. Dia daerah-daerah nomad, daerah-daerah orang-orang Baduin yang diinikan ini, dan akhirnya orang-orang dari Tel Aviv itu yang ke barat menjadi Taliban, yang ke selatan masuk ke Gaza, dan disitulah kemudian banyak sekali pengungsi-pengungsi dari Palestina, dan akhirnya mendirikan rumah di situ. Tetapi mereka selalu mengatakan bahwa saya masih punya kunci rumah saya di Tel Aviv, saya masih punya kunci rumah saya di Haifa dan Jaffa dan seterusnya.
yang semuanya menggambarkan pada kita awal dari krisis hampir semua perjanjian, entah itu perjanjian perang 67, perjanjian 63, 73, termasuk perjanjian Oslo, adalah keinginan membawa kembali ini tanah yang dijanjikan, yang diusir dulu itu dia pengen kembali lagi. Nah, sementara Israel sudah berkembang menjadi satu institusi yang sepenuhnya bahwa ini betul-betul tanah yang dijanjikan. Ben Gurion sendiri sangat putus asa sebenarnya ketika menghadapi berbagai militan, orang-orang Zionis militan, khususnya kelompok-kelompok dari tradisional yang mendirikan Partai Likud, Partai Shas, dan seterusnya, yang itu semakin lama semakin memenangkan pertarungan. Kalau kita amati konflik dari dulu, sistem kepartean Israel adalah Partai Buruh melawan Partai Ultra Ortodoks. Partai Buruh ya peninggalan Ben Gurion sebenarnya. Yang terakhir adalah Ehud Barak, tokoh terakhirnya adalah Ehud Barak. Itu Partai Buruh, kiri dia, sekuler. Melawan partai fundamentalis Yahudi, khususnya Likud dan Sas. Itu semua kumpul dalam, lama-kelamaan Partai Buruh menjadi minoritas. Ada upaya-upaya untuk mensekulerkan atau memberi jembatan, ya, yang menjadi pelopor dari perjanjian Oslo, yakni Kadima. Ya, jadi dia sekuler, tapi ya mengakomodasi partai fundamentalis lah, kira-kira gitu. Ini pun tidak berhasil. Hanya berumur sekitar 10 tahun, dia pernah menang dalam pemilu, tidak menang dalam pengertian, tapi membangun koalisi antar partai, tapi dia menang, akhirnya mendirikan ini. Kadima pun tumbang. Sekarang sistem kepartean di Israel hanya Partai Likud melawan partai kecil, termasuk Partai Arab. Ini semua menggambarkan pada kita bagaimana masyarakat yang hijrah dari Yahudi, sebagai Yahudi dari negara-negara lain, itu memang masih menyisakan persepsi identitas keagamaan yang memang menjadi ekspresi penting mengapa mereka menjadi Jewish state. Nah, lalu dirubahlah undang-undang yang semula sangat sekuler tadi itu, ya itu definisi Jewish state itu memang negara untuk Yahudi. Artinya dia hanya mungkin muncul sebagai negara Yahudi menanggalkan negara Israel. Nah, di situ saya kira kalau ditanya adakah alternatif yang memungkinkan, sejauh yang saya amati, sekarang ini muncul kelompok liberal Israel. Sebagaimana liberalisme di tempat itu tidak cukup kuat untuk bisa mengalahkan basis massa, basis identitas massa yang sekarang ini menguat di Israel, yakni sebagai Jewish state tadi itu. Nah, di situ tampaknya belum ada alternatif yang memungkinkan kita untuk bisa mengharapkan bahwa Israel muncul sebagai sebuah negara yang terus-menerus akan menghormati nation state dalam pengertian, ya, dalam pengertian ada batasnya, dia harus taat dengan international law, dia harus taat dengan perjanjian internasional. Tidak itu ideologi keagamaan yang dilakukan oleh elit Israel dalam rangka melawan resistensi yang memang kebetulan pertama adalah Arab, yang kedua adalah Islam. Itulah yang saya wanti-wanti dengan forum ini. Jadi nasionalisme agama itu terjadi di Myanmar, terjadi di India, terjadi di Indonesia, terjadi di Israel dan Iran. Nasionalisme agama itu selalu ingin menemukan musuhnya. Musuhnya bukan sekulerisme, musuhnya ya agama lain gitu, ras lain, mirip-mirip lah.
dengan eh, jadi musuh nasionalisme agama, apa yang disebut sebagai dengan bagus ya oleh misalnya Jeremy Menchik itu ya, religious nationalism katanya. Itu musuhnya bukan sekularisme, tapi musuhnya agama lain. Israel, Iran, mungkin juga India, BJP, lalu kemudian Myanmar, itu semuanya sangat sangat berbahaya karena dibalik keimanan pada agama dalam bentuk nasional tadi itu adalah kepercayaan kan ini bagian dari proses hari akhir, proses dari pertumbuhan zaman akhir, dan itu sangat mematikan. Hampir semua ideologi keagamaan muncul sebagai bagian penting dari kejayaan masyarakat beriman, masyarakat yang akan diterima oleh Allah dan seterusnya. Itu sangat berbahaya. Nah, saya khawatir Perang Dunia Ketiga yang mungkin akan diprediksi sebagai bagian penting dari perkembangan yang sekarang terjadi itu diisi dengan ideologi yang semacam itu. Nah, semakin membenarkan bahwa ini bagian. Padahal semuanya adalah ya konflik nasional interest saja. Aliansi-aliansi yang tumbuh sebenarnya kalkulasi strategis para elit politik dan militer atau dan lainnya, seperti bagaimana Rusia akan ya akan bergabung dengan Iran kalau terjadi, atau Cina bergabung dengan Iran, lalu masyarakat Arab bergabung dengan Amerika dan seterusnya. Lebih kepentingan nasionalisme strategis sebenarnya, tidak sepenuhnya agama. Tetapi dengan apa yang saya gambarkan tadi itu, kebangkitan agama di berbagai negara dunia ketiga, itu akan semakin berbahaya dan mematikan. Itu kira-kira Pak Ani. Oke, Silakan. oke Riri, silakan Riri Ya. di keluar. Baik, Kak Nik, sudah ada yang raise hand. Kita langsung saja ke Pak Rusdi Sulaiman. Silahkan Pak Rusdi. Oh, monggo Pak Rusdi. Ya, saya dalam perjalanan nih, mudah-mudahan tidak terganggu. Baik, terima kasih Prof dan Pak Anik dan Mbak Riri. Saya yang terakhir itu penting sekali bagi saya, mau saya tanda dari awal tadi, bahwa kalau kita mencari akar persoalan politik atau sosial, biasanya kita akan terjebak pada jalan buntu ya. Bahwa pada akhirnya kita kembali ke suatu hal yang nggak bisa diubah gitu. Kira-kira begitu, bahwa tadi seperti Mas Anik bilang, apalagi alternatif dari kalau nggak Zionisme. Tapi kan itu kan kita bicara akar ya. Saya kira juga penjelasan tentang akar ini membuat kita mandek semua. Dan itu betul kata Prof terakhir itu, bahwa kebangkitan agama ujung-ujungnya balik lagi situ tuh, bahwa agama lah yang menjadi persoalan di Timur Tengah, bahwa akidah lah yang menjadi persoalan Timur Tengah. Tapi penjelasan ini kan kalau kita ikuti literatur kan tidak terlalu produktif kan. Ujung-ujung kita akan ya itu balik ke situ. Nah, itu tidak bisa menjelaskan, Prof tadi sudah singgung, bagaimana bisa Rusia juga mau terlibat, misal Cina mau juga terlibat kan? Kalau ini betul-betul persoalan agama, kenapa mereka mau terlibat? Ya, ada unsur pragmatis. Tapi apa bisa seperti itu? Saya lebih suka penjelasan kedua. Ini mohon tanggapan Prof ini. Kenapa Iran yang katanya di embargo itu bisa maju secara teknologi, kan juga harus dijelaskan secara militer, bahwa saya kira sudah banyak tersebar di media massa, bahwa Emily Liu adalah salah seorang Cina yang paling banyak menyelundupkan seluruh senjata ke Iran kan, sehingga Iron Dome Yahudi itu kan bisa ketahuan oleh Iran kan, bisa tembus gitu. Dan kalau kita mendengar misalnya waktu almarhum Kang Jalal dulu hidup, saya pernah mendengar dalam satu pernyataan beliau bahwa Boeing aja sudah banyak di Iran walaupun terjadi embargo, karena orang di Amerika pun menjualnya ke situ. Jadi orang-orang di luar negeri pun menjualnya melewat Amerika, Amerika jual ke Cina, Cina putar akhirnya ke Iran juga. Ya itulah yang menjadi kekuatan di bawah kan. Itu yang menjadi mungkin penjelasan black market seperti ini mungkin bisa lebih perlu dielaborasi oleh Profesor Ali Monhanib ya. Ini yang kedua. Yang terakhir ini. Kalau tingkat massa, saya kira saya sepakat dengan Profesor ya. Tingkat massa orang semakin liberalisasi atau semakin sekularisasi atau seperti semacam Cak Nur lah, semakin Hanafiah lah, luar biasa. Pada tingkat, saya kira tingkat masyarakat biasa, nation biasa, mungkin orang bisa
moderasi itu masih bisa berjalan sedemikian rupa, misalnya begitu. Buktinya sekarang kan banyak sekali orang Timur Tengah yang mendukung Iran, misalnya kan, yang sebelumnya mengkafir, sekarang sudah mengimankan Iran lagi. Gontor sudah ngomong semua ini, hampir kira-kira sudah menjadi isu kemanusiaan di masyarakat. Ya orang balik cair, tapi tingkat elit yang menjadi sangat ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Wabarakatuh. Monggo, silakan. Langsung aja ya. Jadi Ya, memang tentu saja kita tidak tidak eh, bisa gitu satu krisis politik dan akhirnya menjadi semacam perang gitu. Lalu kemudian satu faktor yang sangat dominan, sangat penting. Jadi tentu saja faktor ideologi adalah penjelasan tambahan bagaimana ruwetnya konflik Iran-Israel sekarang ini berlangsung. Tentu saja yang harus kita amat cermat adalah aliansi-aliansi tidak tertangani, tidak terselesaikan, maka peluang atau potensi untuk menjadi perang beneran menjadi sangat besar. Nah, sejauh yang saya amati memang pimpinan politik dunia yang saat ini terlibat dalam konflik tadi itu masih masih hanya Amerika ya, lalu kemudian dengan Trump-nya kita percayalah bahwa eh, Trump justru akan mempunyai potensi atau peran yang sangat strategis bagaimana dia bisa mengontrol foreign policy-nya menyikapi berbagai konflik di Timur Tengah. Nah, sebagaimana dulu di Jerman berbagai krisis terjadi sejak tahun 32 gitu ya, tapi tidak pernah meledak krisis yang sangat hebat sampai munculnya Hitler memimpin Partai Nazi. Apakah Trump lalu kemudian simbol gitu ya dari krisis yang dengan karakternya, gaya bicaranya dan seterusnya itu akan menjadi Hitler? Kita tidak bisa melihat. Tapi krisis-krisis yang akan muncul akan semakin menggiring seorang pemimpin dunia sekarang ini, Putin, Xi Jinping dan lalu kemudian Trump, untuk menentukan semacam apa nih. Saya katakan tadi bahwa krisis yang terjadi belum sampai akan ada tanda-tanda seperti diramalkan banyak orang ya. Misalnya akan terjadi perang dunia ketiga. Tentu saja, tapi itu masih lama karena belum ada pemicunya yang kira-kira kemunculan seorang betul-betul akan menyamai gitu krisis tadi itu dengan krisis yang terjadi di Eropa menjelang pasca perang dunia kedua. Tetapi ideologi ini penting untuk bisa kita jadi perhatian karena inilah yang akan dimainkan elit politik ketika mereka tidak punya itu untuk bisa pertama mempertahankan kekuasaannya. Erdogan lalu dan mungkin juga Prabowo mungkin yang lain punya potensi untuk memainkan krisis ini menjadi krisis yang lebih berbahaya. Kalau soal domestiknya mungkin nanti akan muncul, tetapi mereka akan melemparkan krisis tadi itu menjadi krisis yang kira-kira menjadi krisis internasional. India juga begitu. Apa perlunya Pakistan menyikapi bahwa dia memihak Palestina atau mendukung Iran? Tidak ada tanda-tanda bahwa Pakistan selama ini menjadi juru bicara pro-Palestina misalnya, tetapi terjadi krisis domestik di Pakistan yang hanya bisa ditambal atau diselesaikan krisis tadi itu dengan meninabobokkan dengan ideologi-ideologi yang saat ini kebetulan bisa secara mujarab gitu menjadi panacea menyelesaikan krisis domestik. Nah, kalau krisis domestik terjadi di Indonesia, lalu kemudian di Pakistan, lalu kemudian di Afghanistan, di mana bagaimana kita tidak percaya pada Anik tadi itu.
alternatif apa yang bisa kita buat untuk menyelesaikan krisis domestik tadi itu, kecuali memang melemparkan gitu menjadi krisis internasional. Pakistan adalah contoh yang paling hebat. Putin juga begitu. Enggak, dia selama ini ya tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan menjadi pahlawan untuk menyelesaikan Palestina. Tapi retorika mengenai Iran, lalu kemudian retorika mengenai Palestina, dia menyambut baik Menteri Luar Negeri Iran yang berkunjung ke Rusia, semata-mata karena untuk menutupi Ukraina aja, gitu. Cina juga begitu. Nah, aliansi-aliansi yang semacam inilah yang saya kira harus kita sikapi dengan baik. Jangan sampai elit politik seperti yang Pak Rusdi tadi itu sampaikan, masanya sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi elit politiknya inilah yang harus kita wanti-wanti untuk tidak memainkan kartu agama apabila sedang menangani krisis tadi itu. Yang kebetulan lalu kemudian eh, sounding gitu berhasil efektif untuk memainkan kartu itu, entah itu untuk permainan demokrasi, entah itu untuk kebijakan populis, bantuan sosial maupun apa, lalu diembel-embeli dengan agama, dan yang itu akan menjurus pada kita sedang menggiring massa yang semula biasa saja ini menjadi militer. Israel adalah contoh bagaimana masa yang semula umumnya mereka para pendiri Israel sebenarnya sangat liberal, menerima notion liberal state sebagai satu eh, bentuk konstitusi tata negara maupun yang lain. Tapi lama kelamaan para politisnya tidak kuat untuk memainkan kartu liberal tadi itu karena ingin memenangkan pemilu, karena ingin eh, dikenal sebagai pahlawan untuk bantuan sosial, karena ingin menjaga keadilan dan seterusnya. Yang semuanya menjadikan agama sebagai pelarian gitu, atau istilah psikologinya sublimasi dari krisis yang sedang dialami. Jerman sampai tahun 32 itu dengan jatuhnya kabinet Weimar karena tidak bisa memenangkan pada Perang Dunia Pertama itu, menyelesaikan krisis akibat kekalahan Perang Dunia Pertama. Tidak ada tanda-tanda dia akan menjadi negara berbahaya sampai muncul terpilihnya Hitler menjadi pemimpin Partai Sosialisme Nasional. Itu pada tahun 34. Hanya butuh waktu sampai tahun 8 tahun untuk menjadi sebuah negara yang sangat berbahaya, punya kecenderungan menyerang nasionalisme yang lain, punya kecenderungan untuk merendahkan yang lain dengan ideologi supremasi. Persis seperti orang Iran percaya pada Mahdisme. Siapa Mahdisme kita tidak pernah tahu. Tetapi ketika ada orang yang melawan Israel, orang yang melawan Amerika, inilah Mahdi yang ditunggu-tunggu. Inilah yang akan melawan Dajjal katanya. Medsos di mana-mana. Nah, faktor ideologi ini akan semakin ruwet ketika mendapatkan saluran konflik yang seolah-olah benar, tapi pada dasarnya adalah permainan politisi dan para pengambil kebijakan. Ulama lalu kemudian ada di belakangnya, para sarjana ada di belakangnya, orang-orang liberal yang semula saya gambarkan menganut persamaan antar manusia, ternyata juga tiba-tiba berubah bahwa orang-orang beriman itulah yang akan mendapat perlindungan dari Tuhan dan seterusnya. Krisis menjadi dari krisis untuk berubah menjadi konflik yang brutal, saya kira memang membutuhkan satu tahapan-tahapan seperti kegagalan diplomasi, ya, lalu kemudian perjanjian dagang yang semakin akomodasi,
pihak-pihak yang dimenangkan itu bisa merasa terhormat kembali dan itu bisa kita atasi. Tapi kalau sampai ada kegagalan diplomasi, ada mobilisasi, ada krisis yang memicu secara domestik lalu kemudian melebar menjadi krisis internasional, itulah yang akan kita antisipasi jangan sampai terjadi. Mengapa? Perang dunia ketiga yang akan diramalkan terjadi itu akan berbeda dari Perang Dunia Pertama dan pasti akan berbeda dari Perang Dunia Kedua yang hanya mengandalkan senjata-senjata teknologi pembunuh perorangan. Kita akan berhadapan dengan para pemilik senjata pembunuh massal. Itu berarti 5 negara, Israel berarti 6. Lalu sekarang ini kalau terjadi mungkin ya Iran, Jepang, dan seterusnya akan dengan sangat mudah menjadi sebuah negara pemilik senjata nuklir. Dan itu betul-betul musnahnya kemanusiaan dan musnahnya peradaban. Gitu kira-kira Pak Rusdi ya, sebagai renungan kita bahwa aspek-aspek ekonomi, politik, dan seterusnya, kebijakan luar negeri akan penting untuk mendorong kita percaya bahwa krisis yang akan terjadi tidak akan menjadi krisis perang besar, jangankan perang dunia, perang regional pun mungkin tidak terjadi. Tetapi kalau muncul satu pimpinan yang kira-kira menyamai Trump di tempat lain, sudah pasti kita tidak bisa berpangku tangan lagi, harus betul-betul menghindari jadinya perang dunia ketiga yang akan datang. Ya itu. Silakan. Gimana kalau dilihat seperti ini? Jadi ada spirit anti-Amerikanism karena misalnya ada China di situ, ada Korea Utara juga support, declare gitu kenceng gitu, Pakistan gitu loh. Jadi Amerika sendiri melihat gejala itu kemudian mundur kan, dia mengusulkan gencatan senjata gitu loh. Jadi tapi memang sayangnya tidak ada tokoh yang seperti Trump di pihak lawan yang bisa mempersatukan ini. Cina sekeras apapun dia tidak bisa menjadi pemersatu dari kelompok anti Amerika ini gitu. Jadi ada kemuakan seperti itu nggak terhadap the only superpower Amerika itu? Gini, pasca Perang Dingin memang apa nuansa lah ya, nuansa berpikir umumnya para pengambil kebijakan di tingkat kenegaraan adalah apa yang mereka sebut sebagai New World Order, ya, tata dunia baru. Harapannya tentu saja adalah bahwa perdamaian, kesejahteraan akan muncul, dari itu akan terjadi, negara-negara akan menghormati hukum internasional, negara-negara mulai berdaulat dengan menjunjung tinggi masing-masing kedaulatan, kerjasama ekonomi akan semakin baik karena keterbukaan, dagangan bebas juga sudah mulai muncul. Tetapi yang terjadi adalah tidak adanya balance of power. Itu juga buruk. Mengapa? Karena pemenang perang dalam hal ini adalah Amerika menjadi semena-mena. Dia seperti polisi dunia. Sebuah rejim yang tidak disetujui akan digulingkan. Itu akan berbeda ketika dia mengirim pasukan ke Vietnam, ke Kuba, atau yang lain, ada lawannya. Tata dunia baru sebenarnya bagi orang-orang semacam kita tidak lebih dari retorika untuk mengatakan bahwa Amerika lah sebagai pemilik dunia, polisi dunia. Nah, kecenderungan ini juga buruk, khususnya bagi negara-negara yang secara ekonomi sedang berkembang, lalu kemudian secara perlahan bisa menyaingi temuan-temuan yang ada di Amerika, baik itu secara ekonomi, politik maupun kebudayaan. Amerika tentu saja sebagai negara adidaya yang hebat itu adalah tidak hanya berjaya secara militer, tapi dia juga mengembangkan satu kebijakan untuk menerima apa yang oleh Anda tadi sebut Amerikanisme. Dia membuka Indonesia Project misalnya untuk memberi beasiswa orang-orang Indonesia yang pintar untuk belajar di sana, tapi bukan hanya belajar ilmu pengetahuan, belajar budaya Amerika. Saya adalah korbannya, ya, jadi dapat beasiswa Amerika dengan harapan tidak hanya ahli perbandingan agama, tetapi juga
mempromosikan liberalisme, pluralisme, freedom, dan seterusnya. Banyak sekali yang begitu. Satu hal itu satu yang tidak dikembangkan oleh kekuatan militer dunia, termasuk Rusia, Cina, Jepang, kecuali akhir-akhir ini. Mereka terlambat. Amerikanisme telah menjadi sesuatu yang dunia. Dan itulah yang menopang apa yang kita sebut sebagai tata dunia baru. Nah, dengan pertumbuhan Cina, lalu kemudian Rusia, yang sekarang ini mulai mengembangkan kekuatan-kekuatan militer dan politiknya, itu sudah pasti akan menyamai Amerika, tetapi untuk menjadi anti-Amerikanisme belum cukup dia, karena kebudayaannya belum bisa menjadi kebudayaan kita. Bahkan kalau seandainya Cina jadi kita seringkali merasa takut, bahkan kalau seandainya Cina nanti menggantikan adidaya sebagai mana Amerika, mungkin lebih parah tingkat rasismenya, tingkat monopolinya, tingkat apanya, kita jadi dalam ketidakpastian itu. Nah, sekarang ini baru kita menyaksikan banyak sekali beasiswa yang diberikan oleh Cina selain kerjasama ekonomi ya, kepada masyarakat Muslim di Afrika, di Mesir, di Indonesia, Malaysia, didorong belajar ke Cina. Mungkin dalam konteks ini juga dia sedang mengembangkan dimensi kebudayaan dalam tata dunia baru yang saya sebutkan tadi itu. Nah, apa yang kita khawatirkan dan Anik khawatirkan tentang Amerikanisme itu adalah bahwa ada orang ya atau negara yang mencoba mendefinisikan baru tentang apa itu New World Order. Rupanya kalau dulu Amerika mau melakukan secara unilateral, kebijakan unilateral, misalnya menghancurkan komunisme di Indonesia, dia ada lawannya. Menghancurkan komunis di Vietnam, dia ada lawannya. Menghancurkan di Kuba. Tapi sekarang dengan sangat mudah itu Irak diserang dan tumbang, Syria diserang dan tumbang, mana lagi Libya diserang dan tumbang. Semakin lama semakin menunjukkan bahwa tata dunia baru tidak lebih dari cara akademik untuk menjelaskan abad anarki, yakni hancurnya tatanan hukum internasional yang semua menjadi anarki. Nah, anarki inilah yang sedang dimanfaatkan oleh Israel, yang sedang dimanfaatkan oleh Rusia menyerang Ukraina, yang sedang dimanfaatkan oleh Cina dengan Taiwan gitu ya. Sekarang Taiwan semakin terdesak dengan berbagai manuver-manuver Cina, dan kalau saja Amerika campur tangan secara langsung dengan Taiwan, saya kira perang tidak akan bisa dihindari. Tinggal siapa yang memantik peluru pertama, apakah Cina atau Taiwan. Lalu kemudian Amerika bisa campur tangan terhadap Timur Tengah karena negara-negara yang di sekitarnya tidak kuat. Tapi kenapa Amerika tidak mau campur tangan dengan Taiwan? Karena yang dihadapi adalah Cina. Dalam konteks balance of power tadi, itulah tata dunia baru ini sedang berjalan ke arah yang menentukan. Apakah betul-betul terjadi perang dalam rangka menyaingi anti-Amerikanisme tadi itu, atau akan berjalan munculnya perjanjian-perjanjian diplomasi yang menghindarkan diri dari terjadinya perang besar antar dunia. Gitu. Siap, silakan. Oke. Riri, silakan. Jadi, Ada lagi? oke, belum ada yang Bang John? Bang John. Oke, Bang John, barangkali. Bang John mulai tanya. Belum, Be. Saya nanti aja, belum ingin Oh bertanya. ya, Pak Ahkam belum ngomong ini. Biasanya paham. Oke, Prof, ada sedikit yang ingin saya tanggapi perihal tadi yang Prof katakan soal isu geopolitik yang tadi mengenai perang antar nasionalisme sekuler itu merupakan akar masalah dari konflik Israel saat ini. Tapi kalau kita melihat nih dari negara kita Indonesia, yang masyarakatnya cenderung lebih mudah dipengaruhi terhadap sesuatu yang berbau agama nih, Prof. Jadi kalau kita sudah ada isu-isu seperti kayak misalkan
wah ini jihad, jihad gitu, berhubungan dengan jihad, otomatis masyarakat kita tuh sangat mudah sekali terprovokasi ya Prof ya. Apa ini memungkinkan untuk memicu Perang Dunia Ketiga ini ya Prof ya? Lebih daripada maksudnya eh, yang lain gitu Prof. Jadi gimana nih untuk menghadapi ini? Apakah kita harus bagaimana ya Prof ya sikap yang baik gitu untuk mengatasi ini sih? Tidak supaya tidak terpengaruh masyarakat kita. Jadi Riri benar bahwa kita ini mengalami semacam dilema kultural gitu ya dalam menyikapi berbagai banyak hal, khususnya ketika krisis terjadi, krisis demi krisis gitu. Jadi saya sampaikan tadi itu bahwa pentingnya menjaga faktor domestik dalam berbagai masalah yang mungkin akan muncul secara internasional, itu nomor satu yang harus kita kita perhatikan. Jangan sampai eh, kalau kita mengalami krisis ekonomi secara domestik, lalu kemudian kita mengungkapkannya dengan itu secara melalui krisis internasionalnya, itu dalam berbagai peristiwa ya, kebijakan luar negeri sebuah negara itu tidak murni kepentingan nasional dalam kebijakan luar negeri itu, tetapi lebih karena krisis apa yang terjadi di faktor domestik, lalu eh, upaya untuk menyelesaikan krisis tadi itu dilemparkan menjadi krisis eh, politik luar negeri. Contohnya yang paling asik itu perang perang Malvinas atau Falkland War. Jadi ada sebuah pulau kecil di Argentina sana yang milik Inggris, tapi dalam perjanjian Perang Dunia Kedua itu sebenarnya masih sengketa ya, karena posisinya lebih dekat dengan Argentina, lalu itu sebenarnya milik Argentina kira-kira gitu. Nah, eh, pada tahun 81 Argentina mendeklarasikan menentang Inggris. Anda bayangkan Argentina punya kekuatan militer apa, ekonomi kayak apa, tapi dia berani menentang Inggris, lalu mendeklarasikan ingin merebut Pulau Malvinas tadi itu, Falkland. Eh, Pertanyaan kita adalah, mengapa sebuah negara kecil lemah yang krisis seperti Argentina menantang Inggris? Tahun 81. Setelah kita teliti dan kita cermati, sebenarnya itu krisis dalam negeri, konflik militer antara angkatan laut dengan angkatan darat Argentina, yang kalau tidak disalurkan keluar kan terjadi perang saudara. Jepang, dan akhirnya Argentina menyerang Inggris, dan betul ketika Inggris turun tangan ya kalah dia. Falkland lalu kemudian masih tetap milik Inggris. Jepang juga begitu. Tahun 41, apa alasan Jepang sebagai kekuatan yang terus-menerus di bawah Amerika, tentaranya aja dilatih oleh Amerika pada waktu itu, menyerang Amerika, Pearl Harbor pada Desember 41. Bukan karena krisis yang terjadi antara Amerika dengan Jepang sebenarnya, tetapi lebih karena krisis internal Jepang yang menjadikan konflik antara angkatan laut dengan angkatan udaranya. Lalu kemudian Kaisar mendorong perang untuk menyerang Amerika. Semata-mata kalau tidak disalurkan menjadi perang melawan Amerika, mereka akan perang sendiri. Indonesia juga begitu. Seringkali krisis yang terjadi di Indonesia itu dicoba untuk diatasi dengan cara-cara kamuflase, seolah-olah dia menjadi pahlawan di tingkat internasional. Krisisnya ada di sini. Krisis ekonomi lah, korupsi lah. Lalu kemudian orang membuat pernyataan bela Palestina.
apa namanya, semata-mata dia Iya, ingin iya. menghindarkan Betul. diri dari perbincangan kecil di sini. Ya. Termasuk tentu saja tadi yang Riris sampaikan adalah kalau seandainya ada krisis di internasional, harus memilih antara Cina atau Amerika. Kita milih mana? Di dalam negeri kita punya sentimen anti Cina, tetapi kita juga punya sentimen yang Mas Anik tadi adalah anti Amerikanism. Kemana nih? Nah, seorang pemimpin nasional yang bagus adalah pertama-tama harus kita selesaikan krisis domestiknya dulu, supaya kita tidak terpancing gitu untuk memilih satu aliansi internasional dalam rangka menyalurkan krisis tadi itu semata-mata hanya karena kita tidak berhasil menyelesaikan krisis domestik itu. Kita sekarang ini apa yang tidak Cina? Pakaian, Cina, lalu kemudian infrastruktur Cina, dan kita lama-kelamaan juga semakin mengapresiasi kebangkitan China sebagai jawaban terhadap kebencian kita terhadap Amerika. Tapi itu tidak selesai, tidak menyelesaikan. Nah, aliansi strategis yang mungkin nanti muncul adalah kelompok-kelompok politik yang mengatasnamakan Islam, sementara dia mungkin saja merasakan anti Cina, tapi karena anti Cina ini tertutupi oleh sikap anti Amerika, lalu termasuk anti Israel, maka boleh jadi akan terjadi pergeseran aliansi di Asia Tenggara khususnya, yang itu sudah terjadi di Afrika. Banyaknya orang memilih kebijakan luar negeri pro Cina dibanding pro Amerika. Dan itu akan mewarnai peta konflik di Asia Pasifik, khususnya apabila terjadi perang besar yang menjadi perkembangan dari krisis yang terjadi di Timur Tengah itu. Gitu. Ya, terima kasih Prof. Ya, seperti yang kita ketahui ya Prof ya, kalau masyarakat kita kan tipikal yang nekat gitu, jadi lebih mudah terpengaruh terhadap isu-isu yang berbau agama. Jadi kalau misalkan isu-isu keagamaan itu sudah dibungkus, politik itu sudah dibungkus isu-isu keagamaan, mayoritas masyarakat kita itu lebih nekat ya Prof ya. Nekat tanpa kekuatan yang ada gitu, kekuatan yang mumpuni, mereka nekat gitu masyarakat kita itu begitu. Tapi sebenarnya perkembangan terakhir soal Gaza justru militansi muncul dari negara-negara Eropa. Demo-demo masif itu terjadi di mana-mana. Indonesia tenang-tenang saja. Oh, Entah kenapa. Iya, betul. Jadi itu pergeseran luar biasa menurut saya gitu ya. Iya. Tapi saya juga pengen menghubungkan ini, Prof. Iran itu dengan Gaza. Ya, maksudnya sekarang ini setelah gencatan senjata, Israel balik lagi ke Gaza kan, dan Iran nggak ngapa-ngapain. Atau apakah memang nggak ada gitu ya, spirit solidaritas dalam konteks Iran melawan Israel itu, dalam konteks krisis di Gaza itu. Karena Iran memang tersinggung ketika dia diserang pertama, habis itu selesai, udah diam saja. Gaza nggak ada yang pegang lagi. Padahal kita udah hampir tepuk tangan tuh, waduh, sekarang peralihan nih Israel melawan Iran. Agak sebanding gitu loh. Gazanya diabaikan sedikit gitu. Ya, itu juga yang penting. Jadi sebenarnya apa yang memang Israel sangat strategis ketika memutuskan untuk menyerang Iran dengan dalih memiliki senjata nuklir ya, yang jadi menurut saya memang by design perang melawan Iran Israel itu betul-betul diupayakan sedemikian rupa untuk menutup masalah-masalah Gaza. Jadi Iran adalah satu negara yang memang punya masalah di Timur Tengah, tapi sampai Gaza itu meledak, dia tidak punya masalah dengan Iran sebenarnya. Meskipun yang saya sampaikan tadi sebagai Cold War, dia prediksi-prediksi sudah dibuat bahwa pasti akan perang. Cuman perangnya lawan siapa belum ada yang tahu karena Cold War, perang dingin. Nah, ketika dia memutuskan perang Iran, sebenarnya itu adalah cara yang paling
elegan, paling diterima secara hukum internasional, tanda kutip ya, untuk menutup sementara masalah Gaza yang terus-menerus menjadi perhatian dunia. Itu hampir 2 minggu lah kita betul-betul mengabaikan tuh masalah. Inti masalahnya adalah serangan Israel pada Gaza. Dan betul berhasil, khususnya ketika Amerika melawan gitu, dan ketika berhasil itulah lalu kemudian diupayakan gencatan senjata yang kebetulan memang berhasil karena Iran, dugaan saya, tidak punya kekuatan finansial untuk melanjutkan perang panjang. Jadi mungkin secara teknologi militer sebanding gitu ya, tapi eh, danaan uang. Jadi kalau kita percaya pada apa namanya Simon Bolivar, salah seorang revolusioner Napoleonnya Amerika Latin lah ya, itu kan kelihatan sekali 3 hal yang diperlukan ketika kita mendeklarasikan perang dengan negara lain: uang, 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 gitu kira-kira. Nah, eh, meskipun senjata itu sebanding, kekuatan tempurnya juga mungkin sebanding dan seterusnya, ideologinya ada. Tetapi masalah finansial tampaknya Iran tidak cukup mampu, sehingga ketika dia diserang, ya dia tetap berpaling entah itu ke Rusia maupun Cina. Sementara Israel dengan dukungan internasionalnya, khususnya jaringan-jaringan keuangan internasional, tampaknya dia justru ketika menyerang Israel, dia memperbesar senjata untuk melawan Palestina. Dan dalam hitungan hari saja luar biasa korban yang dia buat. Terakhir adalah hancurnya rumah sakit Indonesia di Gaza dan membunuh dokternya, kepala rumah sakit itu dengan cara yang sangat keji, yang tidak bisa diterima secara kemanusiaan lah ya. Dan orang masih lupa bahwa inti persoalan di Timur Tengah saat ini adalah serangan Israel yang tidak manusiawi dan operasi-operasi yang tidak bisa dibenarkan di Gaza. Kita masih sibuk ngomongkan Iran dengan Israel dan Amerika. Kira-kira gitu Mbak Riri ya. Tapi mudah-mudahan lah ini tidak berlangsung. Sejauh diplomasi bisa diupayakan dengan tekanan-tekanan yang terus-menerus pada Israel, saya kira Israel juga tidak ingin untuk masa yang lama dikenal sebagai negara paria ya, negara yang hina gitu, yang terus-menerus dicaci maki oleh dunia internasional. Ya. Siap. Waduh. Terima kasih Prof. Baik, sekarang Bang John. ya Bang John, silakan Bang John. Ya, terima kasih Riri dan Anik. Prof, ini apa namanya, saya penasaran dari tadi sebenarnya. Ya. Waktu kuliah itu saya baca buku dalam mata kuliah ekonomi makro ya. Semua perang di dunia ini dibilang perang dunia 1, dunia 2, dan perang-perang lain, kausa primanya atau motif utama perang tersebut adalah masalah ekonomi. Nah, dia menjelaskan tuh panjang lebar ya, masalah ekonomi pada Perang Dunia 1, Dunia 2, dan perang-perang lainnya. Cuma saya tidak berhasil mengingat dengan detail. Saya tangkap besarnya aja gitu. Nah, perang Israel, Iran, Amerika ini, apakah menurut saya sih juga ada motif ekonominya, dan dia tidak berlanjut juga karena motif ekonomi. Tadi Prof sudah menyebutkan Iran menghentikan perangnya karena faktor finansial ya. Nah, sebenarnya Amerika juga begitu kayaknya. Amerika itu setelah apa namanya Rusia bubar, dia mempunyai musuh yang lain yang bukan negara ya, seperti ISIS dulu kan, Bin Laden ya, itu yang dikejar-kejar sampai menguras duitnya banyak sekali tuh dari Amerika. Toh dia nggak menang juga gitu. Nah, itu menjadi pertimbangan dari Amerika kalau dia meneruskan perang itu ya. Dia akan menghabiskan uang lebih banyak dan belum tentu menang juga gitu. Eh, karena faktor-faktor ekonomi inilah sebenarnya perang itu terus berlangsung atau tidak ya, menurut saya begitu gitu. Mohon dikoreksi, Prof. Apakah itu betul begitu atau enggak? Terima kasih. Iya, tentu saja dari semua faktor yang paling menentukan mengapa sebuah krisis itu menjadi betul-betul perang adalah memang masalah ekonomi. Dari semua hal masalah ekonomi. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan bagaimana
yang krisis ekonomi tadi itu akhirnya mampu memobilisir orang untuk saling bunuh, untuk saling menegasikan sesuatu yang sebenarnya bisa kita atasi dengan moderasi, lalu kemudian pragmatis gitu ya, sikap-sikap yang lebih menghargai itu eh, eh, akhirnya meledak dalam ekspresi kebrutalan kemanusiaan yang sepenuhnya itu hanya bisa dijelaskan melalui ideologi. Jadi tentu saja kita kita percayalah bahwa sejarah ini oleh Karl Marx misalnya ditentukan oleh sejarah pertentangan antar kelas katanya gitu lah kan. Lalu kemudian sejarah ditentukan oleh seberapa lapar dan kenyang manusia menghadapi dunianya dan seterusnya. Oke. Tapi juga kita tidak boleh lupa bahwa banyak juga sejarah yang ditentukan oleh ide, gagasan, agama, belief, panggilan, dan seterusnya. Di balik revolusi Prancis yang sangat berhasil itu, tentu saja adalah kekalahan kaum feodal ketika sistem feodalisme tadi bekerja sama dengan monarki, menindas rakyat kecil, dan akhirnya rakyat kecil lapar. Tapi juga tidak bisa diabaikan kuatnya orang-orang liberal menyuntikkan ideologi tentang kesamaan manusia, lalu kemudian membangun satu imajinasi tatanan politik yang betul-betul tidak ada lagi raja, tidak ada lagi kaum feodal, semuanya sama dan seterusnya. Lalu Voltaire, Robespierre dan seterusnya. Ada aspek ideologinya yang juga berpengaruh pada revolusi Prancis. Amerika juga begitu. Gitu. Di balik krisis menentang Inggris dari para pemilik tanah di negara-negara bagian adalah ideologi orang semacam Benjamin Franklin, Thomas Jefferson tentang persamaan hak, tentang properti, tentang menghargai manusia. Meskipun mereka gagal untuk tidak menghapus perbudakan pada 100 tahun pertama kan, dalam konstitusinya itu kan ada semacam ide yang sangat kontradiktif di balik manusia terlahir sama gitu, manusia terlahir dengan hak yang sama dan kehormatan yang sama sebenarnya adalah menghargai perbudakan, tetap mengakui perbudakan, itu juga kontradiktif. Tetapi ide tentang liberalisme itu betul-betul menjiwai revolusi Amerika, revolusi Prancis yang siap perang tadi itu. Nah, gambaran saya mengenai ekonomi tadi itu lebih pemicunya, lalu di mana ideologi? Aktor politiknya itu yang menjadikan ideologi itu seolah-olah berguna. Dan apabila ideologi bertemu dengan aktor yang tepat, maka bukan tidak mungkin jutaan manusia itu akan bisa dimobilisir untuk membunuh yang lain. Dan itulah yang terjadi di berbagai peristiwa sejarah dunia. Jepang melawan Amerika menyerang Hawaii, Pearl Harbor itu adalah satu krisis yang betul-betul pada awalnya ekonomi. Tapi Kaisar betul-betul meyakinkan bahwa Jepang Raya, Jepang sebagai manusia unggul dan seterusnya harus diwujudkan, dan dengan menyerang Amerika adalah bagaimana krisis tadi. Jerman juga begitu. Tidak ada tanda-tanda bahwa Aryanisme itu akan menjadi pemicu kebijakan Nazi melawan Yahudi. Sampai tahun 41 pun belum begitu. Tetapi terus-menerus ditanamkan bahwa ideologi itu bahwa Jerman lebih unggul dari bangsa yang lain, khususnya Yahudi dan seterusnya. Unggul yang lain sebenarnya ya itu semuanya begitu. Tapi bahwa ada lawannya itu. Nah, itu yang jadi sekarang ini kita juga akan begitu. Jadi
Islam jaya dan tidak akan runtuh dan seterusnya. Saat ini menjadi ideologi biasa. Tapi ketika dia menemukan musuhnya, siapa nanti? Itu itu yang berbahaya. Itu yang tiba-tiba kita harus merenungkan ulang gitu. Apakah kejayaan Islam, kejayaan agama, kejayaan orang beriman itu akan hanya menjadi retorika biasa seperti sekarang ini, atau betul-betul akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan praktis eh, di balik kejayaan Islam itu adalah kehancuran yang lain gitu. Itu yang saya wanti-wanti. Saya tetap percaya bahwa sejarah manusia juga ditentukan dan digiring oleh seberapa ini yang kata Mas Denny CA mengutip Victor Hugo yang mengatakan bahwa eh, jauh lebih ampuh dari ribuan tentara adalah ketika ide menemukan waktunya. Ketika ketika gagasan tiba waktunya, kan gitu kan? Much stronger than thousands army is when the ideas come, gitu kan? Ketika semacam itu, jadi ide mengenai kejayaan agama dan sebagainya itu oke, bisa kita terima. Tapi ketika ada krisis, lalu kemudian kejayaan itu harus diterjemahkan dengan kehancuran yang lain. Nah, tahun 98 ada itu. Tahun 2017 ketika Anies ada. Iya kan? Ada. Jadi siapa itu ya dan seterusnya. Betapa bahayanya kalau faktor-faktor yang saya gambarkan tadi, ekonomi, tokoh politiknya, ada gagasannya, lalu ada krisis. Itu bahaya, Bang John. Kita pun harus wanti-wanti itu. Lalu kemudian orang-orang kayak kita nanti ketika krisisnya betul-betul mengejawantah dalam yang sangat berbahaya tadi itu karena saking tidak berani lalu hanya mengatakan bukan itu maksud saya gitu. Bukan begitu, padahal ngeles maksudnya. Ya, tapi kita itu renungan kita semua lah ya, mudah-mudahan menjadi pelajaran krisis yang sekarang ini. Saya kira ada tanda-tanda kebangkitan Islam dari New York sekarang ini. Zohran Mamdani. Zohran Mamdani ya. Iya, iya. Ya. Oke, Riri, sudah Ya, kita di ujung. Ya, ya alhamdulillah. tepat waktunya ini. Iya, terima kasih Prof. Alif. Barangkali untuk penutup pertemuan kita hari ini, Prof. Alif ada closing statement yang ingin disampaikan, silahkan. Baik, saya kira tanpa harus merupakan suatu profesi ya, normal atau diksi yang kira-kira akademik, tapi pada dasarnya adalah bahwa saat ini sedang terjadi krisis Timur Tengah yang merupakan hasil dari evolusi panjang tentang perang dingin yang sedang terjadi, yang sangat kebetulan selama ini hanya dilakukan oleh para aktor negara melawan aktor-aktor non-negara, khususnya gerakan-gerakan perlawanan Hamas, Houthi maupun Hezbollah, menjadi krisis yang lebih serius karena keterlibatan negara berdaulat melawan negara berdaulat. Meskipun sebanding, tapi pada dasarnya hal itu berbahaya karena jika kita sikapi dengan baik, dengan cermat, maka itu akan menyeret perang yang semula hanya perang antar nation menjadi perang antar regional dan sangat kita wanti-wanti jangan sampai merembet menjadi perang dunia ketiga. Karena itu bila terjadi maka bukan tidak mungkin dengan senjata pemusnah massal yang saat ini dimiliki oleh sejumlah negara, hal itu akan menjadi ujung dari berakhirnya peradaban, berakhirnya kemanusiaan, berakhirnya keinginan kita untuk menjaga kehidupan manusia secara baik. Saya kira itu saja Mbak Riri. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih banyak Prof. Alif. Baik, sahabat Satu Pena, kita tutup sesi diskusi malam ini. Terima kasih banyak untuk semua peserta yang sudah hadir di sesi diskusi malam ini.
Dan tentunya dari sesi diskusi malam ini kita semua berharap tidak terjadi Perang Dunia Ketiga. Dan tentunya juga kita berharap semoga suatu saat perdamaian bisa terjadi di semua negara. Baik, saya Riri Aiko mohon pamit dan terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Waalaikumsalam. minggu depan. Salam.